Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2999. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2999 yang sangat kesohor dan isinya sangat gamblang dan mudah difahami serta hadir kejadiannya hampir di setiap hari, di setiap kejadian, di setiap kehidupan manusia. Apa? Yaitu kegembiraan dan kesedihan. Semuanya datang silih berganti. Semuanya hadir bergelombang, datang, sedih, gembira, gembira, sedih, demikian. Dan itu melanda kepada semua manusia. Dan kita sebagai umat yang muslim, yang bertakwa kepada Allah, telah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang hal itu, yaitu kita gembira. Waduh, ada kesenangan anak lulus sekolah, atau kita diterima melamar di pekerjaan, atau gaji naik, atau mungkin panen di sawah atau di kebun, atau kita mendapat hadiah dari seseorang. Semuanya adalah kegembiraan. Semuanya adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Namun kita sikapi hal itu dengan rasa syukur. Ini kuncinya. Semua kegembiraan beraneka warna, beraneka ragam kegembiraan datang silih berganti, dan itu kita sikapi dengan rasa bersyukur. Bagaimana rasa bersyukur? Ya, tentunya kita menyebut nama Allah. Syukur, alhamdulillah, berterima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak kalimat-kalimat thayyibah, zikir-zikir pendek yang menampilkan rasa syukur tersebut. Dan ini adalah sebetulnya kewajiban kita sebagai umat muslim, karena di ayat-ayat yang lain Allah pun juga bahkan menyitir sebuah ancaman, apabila engkau tidak pandai bersyukur maka siksaku amat pedih. Nah, jadi kita tidak ingin disiksa Allah, dan Allah pun tidak ingin menyiksa kita. Tetapi peringatan tersebut sangat relevan. Kenapa? Karena kehidupan kita diberikan oleh Allah. Ini kehidupan kita ini diberi, dan kita menerima kehidupan ini dari mulai kita akil balik sampai kita menjelang wafat. Itu adalah kehidupan kita. Jadi ini adalah karunia dari Allah. Di situ banyak kenikmatan terus menerus tanpa henti. Dan adalah sangat disayangkan apabila seseorang menerima kenikmatan, menerima kegembiraan, namun dia justru lalai, justru dia ingkar terhadap nikmat Allah. Bahkan dia mengaku ini adalah karena kehebatan. Aku dagang, aku pandai, maka aku bisa kaya. Aku meniti karir dari paling bawah ke atas, ke jenjang sampai direktur, sampai dirjen, sampai menteri, dan lain sebagainya. Karena aku pandai, sehingga orang lain tidak seperti aku. Ingat kan kisah si Korun? Ya, Korun ditenggelamkan bersama dengan hartanya oleh Allah di zaman Fir'aun, karena dia waktu itu membawa kunci-kunci dari gudang-gudang kekayaannya, gudang-gudang asetnya, dan akhirnya dia ditenggelamkan di dalam bumi oleh Allah karena keingkarannya. Kenapa? Karena dia ingkar. Waktu ada peringatan agar hendaknya kau bersyukur atas nikmat sehingga engkau mempunyai harta yang banyak. Nah, Korun menjawab, ini karena aku bekerja keras, ini karena aku pandai, ini karena aku ahli mensiasati ini, aku bisa berdagang ini, dari harga sekian aku jual sekian. Karena aku pandai maka aku kaya. Semestinya aku kaya.
bukan karena siapa-siapa. Dan semestinya mereka yang dagangnya rugi itu karena mereka tidak pandai berdagang dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang hendaknya kita jauhi sejauh-jauh. Dan naudzubillah min dzalik, apabila kita dapatkan sifat seperti Qarun. Nah, itu kebahagiaan, kegembiraan. Demikian pula dengan kesedihan, kesusahan. Banyak sekali kesusahan. Anak sakit, istri sakit, tetangga minta tolong ini. Kita sendiri juga sedang dalam usaha. Perusahaan tempat kita bekerja sedang bangkrut dan kita di PHK. Kita menanam di sawah dimakan hama. Kita punya kebun luasnya sekian, harusnya panen, tapi tidak ada yang dipanen karena dimakan hama. Atau kita punya harta kerendam air karena banjir, karena tanah lebat, karena hujan lebat dan lain sebagainya. Kita kena penyakit sudah sekian lama tidak sembuh. Kita dimusuhin tetangga, kita dimusuhin oleh saudara-saudara sendiri. Sangat menyedihkan. Itu adalah kesedihan. Tetapi apabila kita bersabar, di dalam kesabaran kita adalah diam dan kita merenung dan memohon dari Allah, mohon petunjuk dan senantiasa bahwa Allah pun maha adil. Bahkan Allah pun tidak akan menurunkan cobaan melebihi kemampuan seseorang. Ini pun juga adalah ayat-ayat yang tenar, yang sangat sering diurai oleh para ustadz. Jadi Allah tidak akan menurunkan cobaan melebihi kemampuan seseorang. Jadi kita pun apabila mendapatkan cobaan, sesuatu yang menyedihkan, kesedihan ini hendaknya kita tanggung, kita terima dengan kesabaran. Jangan sampai kita kemana-mana, ke dukun atau ke orang pinter, atau kita ke hal-hal yang menjurus syirik, percaya kepada ini, pakai ini, pakai jimat ini, pakai jampi-jampi ini, ke bapak itu, ke orang pinter sana, ke orang pinter sini. Itu semuanya adalah syirik, itu adalah menduakan Allah, dan ujung-ujungnya itu adalah dosa yang sangat besar. Dan apabila kita syirik dan itu kita bawa sampai mati sebelum kita bertobat, naudzubillah min dzalik, maka dosa itu tidak akan terampuni. Jadi betapa indahnya seseorang muslim apabila dia menerima kesenangan, dia bersyukur. Apabila dia sedang mengalami kesedihan atau mendapat cobaan, dia bersabar. Ayo kita karungi, kita raungi, kita lalui kehidupan ini dengan rasa sabar dan dengan rasa syukur. Memang kadang-kadang yang namanya cobaan berturut-turut, bertubi-tubi dan sangat lama. Misalnya seseorang sakit sampai bertahun-tahun, atau seseorang bangkrut, sedih dalam kemiskinan bertahun-tahun dan lain sebagainya. Namun apabila kita bisa menjalani itu semua dengan rasa sabar, insya Allah ujungnya akan baik bagi kita semuanya, dan kita akan mendapat ridho dari Allah, dan tentunya itu adalah yang memang kita harapkan hingga akhir hayat kita.